kita dorong perusahaan kan gitu ya. Hmm. Itu hal itu yang menjadi bagi saya ketidakwajaran di Kabupaten Subang. Ya, terkait raperda rancangan peraturan daerah ekosistem untuk usaha yang sedang digodok tuh. Ya. Jadi itu dari segi sisi pengusaha si pengusaha lah gitu, pandangannya gimana itu? pandangannya itu seperti gimana jika itu disahkan jadi perda. Hmm. Jika itu disahkan menjadi perda, maka jelas kalau pandangan saya artinya pemerintah itu berupaya untuk mematikan siklus ekonomi pengusaha. Hmm. Karena berbicara BUMD itu bersumber saham atau modal itu dari pemerintah. Sementara kami, teman-teman pengusaha, modal mandiri, modal sendiri. Bahkan yang hari ini kita berbicara siklus ekonomi di Subang pun masih semerawut. Maka kami tidak akan pernah bisa menang dengan BUMD. Jadi kasarnya pemerintah mengadukan atau mengkompetisikan pengusaha mandiri dengan BUMD. Itu ngeri. Seperti hal misalnya ketika Subang Sejahtera sebagai BUMD itu punya leading sektor beras. Di leading sektor beras itu bagaimana nasib pengusaha beras? Mereka tidak boleh berjualan beras kepada PNS misalnya yang digiring oleh teman-teman eksekutif untuk beli kepada SS. Boleh, asal melalui SS. Oh, boleh sama SS. Artinya itu ada satu penggiringan usaha dalam upaya monopoli. Ya, salah satu draftnya seperti itu. Monopoli beras itu kan, monopoli sembako yang lain ada di SS. Itu ngeri lah. Itu ngeri. Nah, pengusaha-pengusaha lain mau makan apa kalau begitu? Sekarang ketika itu semua diindukkan kepada BUMD, ingat kita negara merdeka. Apakah pemerintah dengan stigmatis BUMD itu ingin menumbuh kembangkan kembali imperialisme? Kan arahnya nanti ke sana. Oh, ini penjajahan di dalam negara kita, penjajahan dari bangsa kita ke bangsa kita lagi, kan seperti itu. Harapannya pengusaha bagaimana? Harapan saya sih sebagai pengusaha, ayolah kembali melihat peraturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku lah. Apakah itu hari ini kita berbicara Omnibus Law, apakah itu peraturan sebelum Omnibus Law, ayo kita merujuk ke sana lagi. Saya rasa pemerintah Kabupaten Subang punya orang-orang yang paham atas itu dan masih punya nurani lah atas itu semua. Bisa lebih adil dan fair lah gitu ya. Betul. Dan ketika pun teman-teman pemerintahan eksekutif ataupun legislatif kemudian memaksakan hal itu, sederhana saya, Kadin sebagai induk organisasi, ayo rangkul semua pengusaha untuk bersama-sama bergabung di dalam wadah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 187 tentang Kadin. Setiap pelaku usaha ekonomi itu anggota Kadin untuk berbicara kepada eksekutif dan legislatif bahwa pengusaha itu ada berkembang dan andil untuk membangun kabupaten. Dari kacamata pandangan seorang pengusaha sendiri, BUMD dari Kabupaten Subang sudah mumpuni belum dalam cakupan dari segi SDM, dari segi penataan keuangan dan lain-lain untuk menjadi sebuah wadah yang namanya? Saya bisa jawab dengan ekstrim. Jika hari ini BUMD SS mendapatkan pekerjaan 200 miliar atas konsorsium itu,
jawaban ekstrim saya, punya modal nggak? Ya, Punya. dari mana? Lanjut. Nah, punya modal atau enggak dia untuk itu. Sementara kalau kita berbicara usaha itu perlu namanya kemampuan dasar. Bagaimana kita bisa sukses usaha kalau kita tidak punya kemampuan dasar? Tadi betul, kemampuan dasar SDM. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa. Apakah BUMD Subang Sejahtera pertama sertifikat badan usahanya ada atau tidak di bidang itu? Ya, kalau bisa bidang jasa konstruksi, pematangan lahan, dia punya nggak sertifikat usaha? Yang kedua, tenaga ahli di bidang itu kan perlu tuh. Kita mau bebasin lahan, kita mau pematangan lahan, kan perlu tenaga ahli. Kalau tidak pakai tenaga ahli, artinya SDM kurang. Walaupun misalnya Pemda support dana, ini proyek 200 miliar, Pemda support dana 30% itu sebagai kemampuan dasar, misalnya 60 miliar. Tenaga ahlinya nggak ada, uang itu mau jadi apa? Bisa jadi sia-sia. Jadi terlebih kita tahu sendiri mental orang-orang hari ini ketika berbicara uang kayak gimana gitu ya. Ya Jo. gitulah. 60 miliar dimasukkan untuk modal dasar penyertaan modal dari pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk BUMD SS menjalankan proyek tol Patimban. Dan kalau sukses alhamdulillah kita punya keuntungan. Dan pertanyakan keuntungannya untuk apa, untuk siapa, kan begitu. Jadi nextnya khawatir juga ketika perda itu diberikan pada BUMD. Saya sangat khawatir dan saya selaku pelaku usaha saya tidak harapkan itu disahkan. Dan bahkan kalau teman-teman yang lain ada yang berupaya untuk naik ke Mahkamah Konstitusi untuk uruskan itu semua, saya support, saya pasti support. Tetapi alangkah baiknya kita berbicara di internal pemerintahan daerah dan legislatif daerah. Nggak usah jauh-jauh ke sana, yuk kita berbicara bareng-bareng. Kalau misalnya ada titik temu, mari kita jalankan. Kalau tidak ada titik temu, mari kita lanjutkan material itu ke yang lebih